artis peran Elma Tiana angkat bicara soal permasalahan kakaknya, Renzy Milano, yang menjadi korban dugaan malpraktik salah satu klinik kecantikan. Elma sempat panik lantaran melihat perubahan wajah yang dialami Renzy Milano. Tak terima, Elma mencoba menghubungi pihak klinik dan sayangnya tak direspon. Jadi aku langsung minta HP-nya Renzy. Ya sudah, saya saja yang telepon kliniknya. Dia ngasih HP, ngasih nomor HP klinik itu, saya hubungi. Karena dia nggak bisa ngomong, kata Elma Tiana. Elma mengatakan sang kakak sempat mengalami demam hingga menggigil usai melakukan operasi di klinik kecantikan tersebut. Saya WhatsApp, ini saya Elma, adiknya Renzy. Ini kakak saya lagi demam tinggi, menggigil dan bengkak semua. Ini harus gimana ya? Saya tunggu sampai malam, sampai besoknya nggak ada jawaban. Aku pikir kok santai ya. Santai saja kliniknya, tambah Elma Tiana. Hingga akhirnya tak mau ambil resiko, Elma langsung memutuskan membawa sang kakak ke dokter. Tapi waktu aku berpikir bahwa Renzy dulu deh secepatnya, karena sebelumnya dia pernah mengalami infeksi begitu. Setelah konsultasi dengan dokter bilang harus diangkat supaya masalahnya nggak terulang lagi. Untuk saat ini Elma tengah menunggu itikat baik dari pihak klinik guna mempertanggungjawabkan masalah ini. Meski sebelumnya merasa kesal lantaran tak ada respon dari pihak klinik tersebut. Ya udah, sekarang lagi menunggu itikat baik klinik tersebut. Karena tidak ada itikat baik, makanya saya masukin aja ke Instagram. Saya posting lah itu permasalahannya. Memang sebelumnya Elma Tiana sempat mengunggah foto Renzy Milano yang mengalami dugaan malpraktik di Instagram. Elma saat itu mengunggah foto dagu sang kakak yang mengeluarkan nanah usai menjalani filler di sebuah klinik kecantikan. Mari kita simak penuturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang menunggu jawaban dari saya, mungkin saya tidak bisa memberikan keterangan yang banyak tentang hal ini ya, tapi saya hanya bisa memberikan keterangan bahwa memang benar kakak saya itu melakukan filler di salah satu klinik di Jakarta ya, di bagian dagu maupun di bagian bibir. Nah, tapi menurut beberapa keterangan dokter kecantikan mengatakan bahwa filler itu sebenarnya tidak berbahaya karena sifatnya tidak permanen. Dia hanya bertahan 6-1 tahun. Apalagi kalau kita sering mandi di air panas, filler itu akan menghilang dengan sendirinya. Nah, kemarin itu karena dibilangnya filler ya, membuat suatu keheranan juga dari dokter yang menangani kakak saya. Biasanya kalau filler ini mestinya sudah hilang, tapi ini lewat dari setahun, kenapa tidak hilang, malah semakin mengeras dan membatu, kemudian nanah dan infeksi. Jadi ini dipastikan bahwa yang disuntikan itu berupa silikon, jadi bukan filler ya, dimana kakak saya memang pada saat itu mengalami demam yang panas, dan juga menggigil, disertai perubahan pada wajahnya. Jadi kita memang memastikan bahwa ini adalah sebuah malpraktek yang dilakukan oleh klinik tersebut. Mungkin dari situ aja ya yang bisa saya sampaikan, karena saya belum bisa bicara terlalu banyak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan support dan dukungan untuk kakak saya. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini bisa membantu keterangan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Berada di klinik Teta, ini dokter Teguh dari klinik Teta, dan ini dokter Arianto yang membedah kakak saya. Jadi sekali lagi tolong teman-teman ya, justru klinik Teta ini yang membantu mengoperasi kakak saya. Karena ada sebagian kemarin yang mengatakan bahwa di klinik Teta ini yang menyebabkan infeksi pada Renzy gitu. Kakak saya ini udah 3 kali mengalami infeksi. Cuma yang kemarin itu buat saya infeksinya udah yang berbahaya lah gitu, karena sudah bikin mukanya tuh kayak Hulk gitu ya.
udah bengkak semua gitu. Akhirnya setelah dari kita liburan di Puncak kemarin, langsung ditangani dokter, dan besoknya dokter ya, nggak lama kemudian langsung dilakukan pembedahan gitu, dan dokter bilang ini nggak bisa lama-lama, ini harus segera diangkat karena nantinya bisa berbahaya ya dok ya. Gitu. Nih, jadi kakak saya ini bukan melakukan operasi dagu, tapi dia melakukan suntik filler. Nah, untuk mungkin dokter bisa menjelaskan suntik filler itu apa, sebenarnya nggak berbahaya ya dok ya gitu. Boleh mungkin dokter jelasin? Baik, jadi yang perlu saya sekarang tegaskan saat ini untuk klarifikasi ada dua hal. Yang pertama adalah seperti tadi dikatakan oleh Mbak Elma, bahwa Bu Rensi ini datang ke klinik kami Theta ini justru kami yang menanggulangi problema infeksi dan side effect akibat penyuntikan suatu benda asing yang saya tidak tahu, kami tidak tahu apa. Tapi ketika dikeluarkan oleh tim kami, dokter bedah plastik yang ada di sini, kami tentu menduga ada sesuatu yang tidak lazim diinjeksikan. Namun untuk memastikan itu akan nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh pihak keluarga gitu. Yang pertama, yang kedua, kami adalah klinik utama. Jadi ini ada beberapa tim dokter sini dan ada 9 orang dokter yang berpraktek di sini. Ada dokter bedah plastik, dokter anestesi dan spesialis yang lain, dan juga ada dokter umum ya. Nah, ini yang penting bahwa masyarakat harus paham bahwa sebetulnya filler itu relatif sangat aman, ya, filler yang benar ya. Jadi filler yang umum digunakan di dunia termasuk di Indonesia ini bahannya adalah yang disebut yang umum ya, adalah hyaluronic acid ya, hyaluronic acid, asam hyaluronik. Ini adalah filler yang temporary, filler yang sementara. Biasanya 6 bulan sampai 1 tahun dia sudah terresorpsi sendiri oleh tubuh manusia. Nah, tapi yang diimplantasikan, yang diinjeksikan kepada Bu Rensi ini, kami sekali lagi tidak tahu apa itu. Namun selama 2 tahun menurut ceritanya Bu Rensi, yang kalau filler temporary mestinya sudah hilang, ya ini tidak hilang, malah mengeras, membatu. Dan itu yang kemudian menyebabkan infeksi. Nah, oleh karena itu protokol penanggulangan infeksi tentu benda asing yang menyebabkan terjadinya infeksi itu harus dikeluarkan. Dan oleh karena itu dilakukan proses mengeluarkan benda asing tersebut oleh tim dokter bedah plastik dan tim yang membackup dokter yang lain di sini, sehingga akhirnya infeksi itu bisa tertanggulangi dengan baik ya. Dan oleh karena itu yang terbaik adalah mengeluarkan penyebab infeksi dan menanggulangi infeksinya itu. Dan dokter bilang tadi kalau mulai reaksi minum antibiotik nggak dikeluarin bisa apa tuh bahayanya? Ya, jadi kalau dibiarkan tentu infeksinya akan menjalar ya, akan berkepanjangan dan menjalar kemana-mana, tidak menutup kemungkinan juga sampai ke infeksi tulang tengkorak ya. Jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi kalau dibiarkan berkepanjangan ya, dan lebih bisa serius lagi. Mungkin ada yang ditambahkan secara teknis, Dr. Arianto. Dr. Arianto Habibin adalah dokter bedah plastik ya. Kami di sini menanggulangi dengan holistik, jadi kita angkat penyebabnya sehingga harapan kami ke depannya tidak terjadi lagi. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Teguh, kami juga punya kewajiban untuk melakukan pendidikan ke masyarakat supaya hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Jadi ini yang perlu masyarakat memahami, bahwa yang pertama, klinik Theta ini adalah klinik yang menanggulangi infeksi yang terjadi pada dagu dan rahang dari Bu Rensi. Yang kedua, filler itu sebetulnya aman asal filler yang benar. Nah, oleh karena itu untuk pembelajaran kepada masyarakat, ya, itu edukasi kepada masyarakat, sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam mencari layanan medis, nomor 1 harus dilakukan oleh tenaga medis yang bekerja di dalam klinik, baik klinik utama ataupun klinik Pratama, di sini adalah klinik utama, ataupun rumah sakit.
jangan meminta layanan medis kepada non medis ya, kepada dokter. Dan ini banyak soalnya terjadi di negara kita ini, khususnya di Jakarta, bahwa layanan-layanan medis masih dilakukan oleh non medis ya. Yang kedua, material, teknologi, teknik ya, dan obat yang digunakan harus yang berbasis kepada research ya, jadi evidence based medicine ya, sehingga terjadilah pelayanan medis yang mengutamakan patient safety. Ya, ini pesan kepada masyarakat.